menyimpan kunci kecil di dalam kotak di bawah tempat tidurnya. Nah, kalimat tersebut sama dengan A. Rita menunjukkan buku-buku barunya di dalam tasnya. B. Budi menjawab pertanyaan guru dengan penuh kepercayaan diri. C. Rina mengungkapkan rencana perjalanan liburannya. D. Maya menghias kamarnya dengan bunga-bunga segar. Lalu yang E. Iwan merapikan hadiah ulang tahun di bawah meja. Nah, kita perhatikan dulu ya. Pertama-tama kita perhatikan kata kerja yang ada pada soal tuh bahwa Naila menyimpan. Nah, kata kerja di sini tuh ada pada kata menyimpan ya. Kata menyimpan ini tuh memiliki kemiripan dengan kata merapikan. Nah, dalam kalimat ini juga Iwan sedang merapikan sesuatu, yaitu hadiah ulang tahun yang mirip dengan cara Naila ya, ini pada soal ya. Naila menyimpan kunci kecil. Nah, jadi merapikan ini memiliki kemiripan dengan menyimpan ya. Jadi dapat dipastikan jawaban yang tepat ada di opsi yang E. Iwan merapikan hadiah ulang tahun di bawah meja. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم المولى ونعم النصير. Rio mengemas barang-barang yang akan ia bawa untuk menetap di asrama. Kalimat tersebut sama dengan A. Raffi menghubungi rekan kerjanya untuk mengabari bahwa ia tidak akan masuk hari ini. B. Andri menyusun pot tanaman yang ada di halaman rumahnya agar rapi. C. Ilham mendorong mobil yang mogok di jalan sampai ke bengkel. D. Fitri sedang melengkapi dokumen untuk melamar pekerjaan. Dan E. Arif membuang sampah setiap pukul 6.30 WIB sesuai jadwal yang ada. Pada soal seperti ini, kita harus mencari di mana kata kerja inti yang digunakan, sehingga nantinya akan memudahkan untuk mencari kalimat yang maknanya sama dengan soal. Nah, di soal, kata kerja intinya terletak di kata mengemas. Nah, untuk jawaban yang maknanya sama dengan yang ada di soal ialah B. Mengapa B? Kita harus tahu dulu nih apa arti dari kata mengemas. Mengemas sendiri artinya adalah merapikan barang dan mengaturnya agar tersusun dengan baik. Nah, sehingga maknanya sama dengan kata menyusun yang ada pada pilihan B. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Sedangkan untuk pilihan A, C, D, dan E bukan merupakan pilihan yang tepat karena kata kerja yang digunakan maknanya berbeda dengan kata mengemas yang ada pada soal. Sehingga jawaban yang paling tepat dan paling cocok adalah B. حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم المولى ونعم النصير. Budi sedang menjelajahi tempat asing yang penuh dengan budaya baru. Kalimat tersebut tidak sama dengan A. Edo merasa bahwa pertunjukan itu terasa aneh dan tidak biasa baginya. B. Edo tertawa saat melihat tingkah laku lucu anak-anak di taman bermain. C. Edo dan Echa adalah saudara sekandung dan kepribadian mereka sangat berbeda satu sama lain. D. Edo menertawakan kejadian menggelikan yang dia lihat di acara komedi. E. Edo melintas jembatan kecil di desa untuk pergi ke sekolah dan pemandangan di sekitarnya sudah menjadi hal yang biasa baginya. Nah, di soal menunjukkan bahwasannya Budi ini menjelajahi suatu tempat yang asing, yang tidak biasa baginya, yang baru banget untuk ia lihat. Nah, pada opsi yang A, B, dan C itu menyatakan kalimat yang sama dengan yang ada di soal. Sedangkan di soal meminta kalimat yang tidak sama. Sehingga jawabannya adalah yang E, karena pada kalimat yang E menyatakan bahwasannya Edo ini mengalami kejadian atau pemandangan di sekitarnya sudah menjadi hal yang biasa baginya, jadi tidak asing lagi. حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل
dan bersinar di sudut ruangan. Kalimat tersebut sama dengan A. Cahaya bulan menerangi jalanan yang sepi. B. Wadah kaca itu digunakan untuk menyimpan permen-permen berwarna. C. Alas kayu di bawah pot bunga terlihat kokoh dan indah. D. Pelita di meja makan memberikan nuansa hangat pada malam yang spesial. E. Sumbu lilin itu berapi-api ketika dinyalakan. Nah, dari soal kita dapat melihat bahwasannya kandil itu bersinar, berarti dia adalah suatu benda yang bercahaya. Sedangkan pada kalimat yang A, option yang A, menjelaskan bahwa cahaya bulan, bukan menjelaskan suatu benda. Nah, yang B menjelaskan suatu wadah kaca yang digunakan untuk menyimpan permen tidak memiliki fungsi yang sama dengan yang di soal. Yang C, alas kayu juga bukan fungsi yang sama dengan kandil. Yang D, pelita di meja makan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasannya pelita adalah kata benda yang memberikan nuansa hangat pada malam yang spesial. Nah, sedangkan yang E, sumbu lilin itu berapi-api ketika dinyalakan. Nah, sumbu lilin itu juga kata benda yang bertujuan untuk adanya pencahayaan. Namun, seperti yang kita ketahui, kata benda kandil ini memiliki arti penerangan, lampu, lentera, dan pelita. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Pelita di meja makan memberi nuansa hangat pada malam yang spesial. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Sari merencanakan liburan bersama keluarganya. Kalimat tersebut tidak sama dengan A. Dennis menyimpan koleksi mainannya di rak buku. B. Nazma mengecat dinding kamarnya dengan warna cerah. C. Lala sering mengabaikan nasihat orang tua tentang pentingnya belajar. D. Syafika menyanyikan lagu favoritnya di depan teman-temannya. Dan yang E, Dina menyelenggarakan pesta ulang tahun untuk temannya. Oke, di sini kita perhatikan dulu kata kerja yang ada pada soal, yaitu ada pada kata merencanakan. Nah, kata merencanakan ini tidak memiliki kesamaan dengan kata mengabaikan, ya. Merencanakan dan mengabaikan itu merupakan dua tindakan yang berlawanan dalam konteks pengorganisiran, perencanaan, dan perhatian terhadap suatu hal. Ketika Anda merencanakan sesuatu, Anda dengan sengaja membuat perencanaan dan mempertimbangkan lagi nih detailnya tuh kayak gimana. Di sisi lain, ketika Anda mengabaikan sesuatu, Anda juga tidak memberikan perencanaan atau perhatian yang memadai terhadapnya. Sehingga dapat dipastikan jawaban yang tepat ada di opsi C, yaitu Lala sering mengabaikan nasihat orang tua tentang pentingnya belajar. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Sedang mengeluarkan motor dari garasi. Kalimat tersebut tidak sama dengan Agus sedang menyiram tanaman di halaman, Alex sedang membaca buku di perpustakaan, Cahya sedang memasukkan garam ke dalam toples, Dodo sedang menulis makalah di rumah, Eri sedang melihat pemandangan di pantai. Nah, maksud dari pertanyaan tersebut adalah kita diminta untuk mencari antonim dari kata kerja yang ada pada kalimat Asep sedang mengeluarkan motor dari garasi. Nah, kata kerja yang ada pada kalimat tersebut adalah mengeluarkan, di mana kata mengeluarkan itu memiliki lawan kata adalah memasukkan. Sehingga jawaban yang tepat adalah
Cahya sedang memasukkan garam ke dalam toples. Jadi jawabannya adalah yang C. حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم المولى ونعم النصير Senang menyetrika pakaian di pagi hari sebelum berangkat kerja. Kalimat tersebut tidak sama dengan jawabannya adalah yang A. Kalimat asal menyatakan bahwa Syifa sedang menyetrika pakaian sendiri, sementara pilihan A menyebutkan bahwa Ana lebih memilih menggunakan jasa laundry. Ini menunjukkan perbedaan dalam pendekatan terhadap menyetrika pakaian, sehingga menjadikan pilihan A sebagai jawaban yang tidak sesuai. حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم المولى ونعم النصير Pasca menyelipkan uang receh di antara kertas-kertasnya. Kalimat tersebut sama dengan A. Syahla menemukan uang koin di lantai. B. Cinta menunjukkan hasil gambar sketsanya. C. Dara memberikan kue kecil sebagai kejutan. D. Zahra merayakan ulang tahun dengan dekorasi bunga. Fani menutupi kebohongannya dengan senyuman. Oke, di sini kita perhatikan terlebih dahulu bahwa titik fokus yang ada pada soal adalah objek pada soal. Kenapa? Karena tidak ada kata kerja pada pilihan jawaban yang memiliki kesamaan dengan soal, ya. Jadi kita di sini harus memperhatikan dulu nih objek yang ada pada soal, yaitu uang recehnya nih teman-teman. Jadi kata uang receh itu memiliki kemiripan dengan kata uang koin. Uang receh dan uang koin keduanya memiliki arti yang sama, yaitu sama-sama digunakan sebagai alat transaksi ekonomi dan biasanya diterbitkan oleh pemerintah, sehingga dapat dipastikan jawaban yang tepat adalah opsi yang A, ya. Syahla menemukan uang koin di lantai, ya, seperti itu. حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم المولى ونعم النصير Program studi di sekolah tinggi Y sedang diakreditasi oleh asesor. Kalimat tersebut sama dengan A. Kepala bidang sedang menelusuri tindak kecurangan yang terjadi di lingkungan kerja. B. Ari sedang melakukan karya wisata ke tempat bersejarah. C. Apotekar sedang meracik obat sesuai resep dari dokter. D. Rumah sakit X mendapat pengakuan dan kepercayaan setelah meraih penghargaan. Dan E. Aris sedang berupaya mengembalikan nama baik keluarganya. Untuk menjawab soal seperti ini, kita harus mencari kata kuncinya atau aktivitas yang dilakukan. Nah, di sini program studi di sekolah tinggi Y sedang diakreditasi oleh asesor. Lalu kita diperintahkan untuk mencari kalimat yang maknanya sama dengan akreditasi. Akreditasi sendiri artinya adalah proses pengakuan atau pengukuhan mengenai kinerja dari sebuah institusi. Dan dari kelima pilihan yang ada, yang maknanya sama dengan akreditasi adalah D. Rumah sakit X mendapat pengakuan dan kepercayaan setelah meraih penghargaan. Karena pengakuan sendiri maknanya sama dengan akreditasi. Sehingga jawaban yang tepat adalah D. حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم المولى ونعم النصير
hadiah di acara tersebut dipilih secara random, sehingga setiap tamu memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan hadiah. Kalimat yang sama dengan kalimat di atas adalah A. Pemenang undian dipilih secara acak, menambah ketegangan dan kejutan dalam acara tersebut. B. Pengetahuan mendasar dalam matematika sangat penting untuk memahami konsep yang lebih kompleks di tingkat lebih tinggi. C. Dalam menyusun anggaran, kami berusaha untuk mengurangi pengeluaran minimal agar tetap menjaga kestabilan keuangan. D. Penting untuk memahami keseluruhan gambaran sebelum membuat keputusan yang besar. E. Dengan usaha yang keras dan dedikasi, mereka berusaha mencapai hasil maksimal dalam proyek tersebut. Di soal diminta adalah kalimat yang sama. Nah, jawabannya adalah yang A. Karena pada option yang A memiliki arti serupa dengan kalimat yang ada di soal, yaitu kata random, yang memiliki arti yang sama dengan kata acak. Nah, keduanya juga mencerminkan proses pemilihan atau pengundian yang dilakukan tanpa pola tertentu atau secara acak. Nah, kalimat A juga atau option A menekankan pemilihan secara acak dalam menentukan pemenang undian, sehingga para peserta memiliki peluang yang sama untuk menang, mirip dengan konsep yang ada di soal, sehingga jawaban yang benar adalah yang A.